Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebelum kita mulai kesempatan pagi hari ini, kita belajar bersama. Kita mulai dengan berdoa dan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemanfaatan dan juga ilmu yang bermanfaat. Bibarokati Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terima kasih, langsung aja ya kita ibaratnya kita istiqomahkan setiap hari Selasa dan juga hari Kamis dengan nanti jadwal yang telah ditentukan. Sifatnya berarti nanti untuk bulan selanjutnya juga jadwal juga akan berbeda dengan pemateri yang berbeda, dengan tema juga yang berbeda. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan masalah tentang ilmu-ilmu peternakan dasar ya. Jadi pada prinsipnya peternakan kita bagi menjadi dua, yaitu peternakan besar dan juga peternakan kecil. Jadi untuk yang hewan besar bisa dikatakan peternakan besar itu sama juga dengan hewan besar. Di antaranya kita sapi, kambing, domba, nah itu masuk kepada babi, juga bisa masuk kepada peternakan hewan besar. Jadi untuk yang kedua yaitu peternakan hewan kecil ya. Di sini ada unggas, ada bebek, ada mentok. Kurang gede kan? Ya. Hah? Kurang gede cuma mas. Hah? Sini ada apa? Sapi, kambing, domba, babi. Perlu diketahui ini kan kalau untuk semuanya sebenarnya kan udah pada senior udah pada semua lah intinya, terutama juga pada siapa namanya Mariati ya. Untuk yang besar dari sapi, kambing, domba. Kalau untuk kambing sama domba sendiri udah tahu perbedaannya ya? Kambing sama domba tahu apa perbedaannya? Saya katakan. Hah? Itu. Pada prinsipnya sama, cuma kan ibaratnya kambing itu biasanya kan yang ini ya, apa namanya? Bukan, kalau kambing itu yang apa masalah secara lebih jelasnya itu kalau kambing itu yang dari Jawa itu ya mas ya. Kalau yang bulunya itu bulunya lembut. Nah kalau domba itu kan biasanya bulunya agak kriwul ya. Apa namanya kan beda antara bulu kambing sama bulu domba. Jadi itu perbedaan pada dasarnya seperti itu. Mbak itu kan hanya penyebutan ya. Penyebutan itu dari bahasa daerah. Kalau kambing itu yang bulunya lebih halus, dia nggak ada nggak ada ininya. Kalau domba itu yang bulunya ini karena pemanfaatannya juga beda. Kalau domba itu bisa dimanfaatkan juga bulunya dan juga dagingnya. Tapi kalau kambing itu biasanya hanya untuk dagingnya. Kalau untuk bulunya biasanya hanya untuk kulitnya biasanya hanya untuk mata beduk, mata apa juga biasa ya. Yang kedua peternakan hewan kecil. Kecil ini udah kopi unggas itu jadi ada unggas, ada ayam, ada dengan unggas ya, puyuh, dan juga di sini ada yang namanya yang ketiga ini hewan kesayangan. Ini maksudnya kucing, anjing. Udah ini aja ya. Jadi kucing anjing itu kenapa harus dipisahkan seperti ini? Karena kita berfokusnya nanti akan ke kejualan dan otomatis kan kita harus tahu segmen pasarnya apa dulu.
untuk di hewan besar apa, untuk hewan kecil itu yang masuk hewan kecil apa, hewan kesayangan apa. Karena sama-sama aja sebenarnya, cuman kalau untuk beberapa produk itu kan memang dari segi kebutuhan, dari segi macam obatnya juga akan berbeda seperti itu ya. Jadi untuk ini hanya sebatas pembagian dari macam-macam jenis hewan. Nah, untuk di pertama dalam kita akan nantinya kita juga akan ke pertumbuhan ataupun ke produktivitas, terutama mungkin di hewan besar ini ya. Ini produktivitasnya yang akan kita kejar apa produktivitas itu kan ibaratnya seperti itu. Jadi untuk terutama kita bahas dulu untuk yang hewan besar ya. Untuk di produktivitas itu walaupun hanya sekedar kita beternak, tapi juga harus minimalnya kita punya yang namanya tujuan hasil akhir harus seperti apa. Kalau kita ibaratnya hanya sekedar memelihara atau hanya sekedar ini aja, nanti juga tidak akan mendapatkan yang namanya sebuah hasil yang maksimal. Kecuali kalau memang kayak sebagaimana yang dilakukan oleh peternak-peternak kecil, artinya peternak biasa ya rakyat ya, itu kan mereka kadang sekedar hanya sebagai tabungan. Jadi barangkali nanti ada anaknya mau nikah, ada anaknya mau masuk sekolah, ada buat kebutuhan apa bisa dijual. Akhirnya apa? Tenaga mereka nggak dihitung. Terus pakan yang mereka keluarkan juga nggak akan dihitung. Segala sesuatunya hanya ya ibaratnya daripada pulang dari sawah, misalkan dia hanya seorang petani pulang dari sawah, tangan nggak bawa nggak bawa tentengan apa ya, hanya bawa rumput, nanti dikasih ke ini. Tapi kalau untuk kita berbicara masalah bisnis, kita harus menghitung. Nah, di sini produktivitas itu ada rumusnya. Ini adalah produktivitas atau P kita ini ya, itu sama dengan G plus E. Nah, P nya produktivitas ya, P sama dengan produktivitas. Apa yang akan kita tujuannya? G ini sama dengan genetik. Kalau E ini environment. Genetik itu bahasa ininya apa ya? Asal usul gitu ya? Apa turunan? Genetik. Jadi genetik ya. Kalau environment itu atau lingkungan ini Pak. Kalau arti yang artinya kalau di bahasa Inggris ini namanya lingkungan. Jadi produktivitas apa yang akan kita capai rumusnya G plus E. G-nya sama dengan genetik, E-nya environment. Nah, kita bahas satu persatu untuk yang genetik. Nah, jadi genetik kalau untuk mendapatkan sebuah produktivitas, sebuah hasil yang maksimal, itu harus juga ada harus dua unsur ini terpenuhi. Genetik kita dalam pemilihan sapi juga harus misalkan kita sapi ya ini ya, pemilihan sapi dari bibit juga harus benar-benar kita benar-benar kita perhatikan juga. Environment ini lebih pada kita dalam cara memeliharanya. Nggak hanya sekedar genetik yang bagus, tapi ketika pemeliharaannya juga salah-salah, hasilnya produktivitasnya juga nggak akan maksimal. Nah, tapi bagaimana caranya ketika genetik ini apa adanya, tapi dengan perlakuan yang bagus, apa yang benar itu bisa mendapatkan hasil produktivitas yang maksimal juga. Jadi dua-duanya ini juga harus diperhatikan, karena dalam hal ini genetik itu sebenarnya hanya punya porsi kurang lebih 30 atau 20%. 30%-an ya, 30%-an dari 100% yang kebagian maksimal kita 100%. Dan genetik ini punya peran 30%, environment ini punya peran 70%. Nah, ini kan bisa dilihat berapa 2 kali lipatnya. Jadi ketika genetik bagus pun ketika kita perlakuannya salah-salah juga nggak akan maksimal. Makanya di sini tapi dengan genetik yang apa adanya, tapi dengan perlakuan kita yang maksimal, hasilnya juga akan maksimal seperti itu. Jadi untuk genetik, bicara kepada genetik, kita bicara kepada bibit, ya. Nah, ini misalkan kita bicara sekarang ini sisa kita ya. Kan bibit bicara pada bibit.
Nah, ini bangsa sapi itu dibagi menjadi dua. Dari bangsa sapi dulu ya. Ini kan kita bicaranya tadi sapi ya. Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin bisa pertemuan selanjutnya bisa dibahas tentang kambing atau domba atau apa dan sebagainya. Ini dari bangsa sapi Eropa. Contohnya apa yang ada yang nggak tahu? Contohnya, contohnya saya bawa di sini. Apa? Limosin. Limosin. Simental tuh tulisannya gimana sih? Simental apa sih mental biasa ya? Limosin, simental. Di sini juga ada angus, berangus. Nah, ini mungkin kalau apa namanya? Kalau tanya baru tahu ini ya. Jadi saya minta tolong tugas untuk minggu depan, minta tolong dicari ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik untuk membedakan ciri-ciri fisik. Dari warna seperti apa, dari ibaratnya warna, terus bentuk, ya ibaratnya kalau itu mah pokoknya kami kayak gitu semua. Cuman yang ciri-ciri yang mencolok antara membedakan antara angus itu seperti apa, berangus itu seperti apa, ini turunan mana, nanti minta tolong di ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti sebelum ada mulai minggu depan siapa? Mas ya? Nah, jadi sebelum Pak Jaib menyampaikan materi, minta tolong Teh Mariati ini dulu ya, disampaikan kepada teman-teman apa yang jadi ini. Terus ada juga yang dari bangsa sapi Asia. Contohnya Brahman. Ini bangsa-bangsa dari Asia. Terus sekarang tiga. Ini sama juga nanti ya. Salah satu aja. Australia apa? Australia. Ini semacam kita yang namanya BX. Ini Brahman Cross. Brahman jadi ini kan karena bangsanya udah nggak jelas, perkawinannya udah nggak jelas. Ini Brahman mungkin ketemu apa, makanya dinamakan ini BX. Dia udah nggak jelas turunnya dari mana. Ini Sunda lain, Jawa lain. Nah, terus dan juga sapi Asia tadi juga ada ongol ini ya, PO. Beranakan ongol. Nah, beranakan ongol. Dan tentunya ada yang keempat kita sapi lokal. Apa aja sapi lokal? Bali, Ya, Bali, Madura, sapi Bali, Madura, terus apa lagi? Sumba. Sumba. Itu kalau yang dari itu apa? Itu Sumba itu Mas ya? Kalau yang wujudnya putih itu Mas Sumba ya? Pokoknya putih dia. Yang ada Itu Mas apa sih namanya sih? sapi lokal. Madura juga ada, yang putih coklat. Tapi kan dia ininya merah, tapi ada yang ada hitam ininya. Gitu. Makanya nanti di ini ya, ya. Jadi nanti misalkan ambil aja satu nggak apa-apa. Dari sini misalkan diambil brangusnya atau angusnya. Nanti di sini Brahman. Nanti di sini kalau BM udah itu ya. Madura ambil salah satu misalkan Madura ataupun Sumbanya seperti itu. Nanti ciri-ciri fisiknya. Jadi untuk belajar juga bagi teman-teman itu untuk membedakan nanti di lapangan seperti apa biar kita nggak terlalu
ibaratnya apa namanya geleng-geleng amat lah tentang di sini sapi. Begitu juga dengan teman-teman biar untuk merefreshnya seperti itu. Jadi itu untuk ini sapi-sapinya ya. Nah, terus kita kan lagi bicara kepada tadi yang namanya genetik. Jadi dari setiap macam-macam sapi ini pasti juga punya kelemahan dan juga kekurangan dalam kita untuk yang nantinya akan menuju ke produktivitas yang lebih maksimal. Jadi kalau misalkan dari bangsa Eropa, keunggulannya apa? Dia akan lebih cepat untuk dibesarkan dari Eropa ini. Tapi ada kelemahan juga, dia si tulang-tulangnya lebih besar. Akhirnya kenapa? Ininya juga akan dari bobot nantinya ketika ditimbang itu kurang hasil dagingnya kurang banyak. Jadi ada beberapa kelemahan. Contoh untuk di sapi lokal, dia mungkin tulangnya juga kecil tapi untuk dipelihara untuk dimaksimalkan itu dagingnya kurang. Jadi seperti itu ya, ada kelemahan ada kekurangan. Makanya kita kenapa harus bicara ini dulu ya, untuk kita mendapatkan sebuah hasil yang maksimal, produktivitasnya tadi maksimal. Jadi misalkan kita ini mau mencoba sapi limosin simental, ya kan cukup bagus memang pertumbuhannya, cuma kendalanya nanti akan ada di tulang-tulangnya yang lebih besar. Tapi kalau sapi lokal misalkan kita mau karena yang terjangkau, terus kemudahan lain sebagainya, kita ambil sapi lokal, ya resikonya seperti itu, lama untuk tumbuhnya, tapi memang mungkin dari segi harga ataupun dari segi lainnya bisa ada kelebihan seperti itu ya. Nanti silakan kalau ada yang menambahkan gak apa-apa, karena saya juga sama-sama kita yang namanya belajar. Jadi ini tadi yang kita namakan genetik. Jadi harus tahu dulu genetiknya seperti apa, kelemahan kekurangannya seperti apa. Nanti baru kita akan membicarakan yang masalah environmentnya. Sekarang kita bicara pada environment. Mungkin seperti itu Teh Neneng ya. Nanti disilakan di ini kan. Untuk bicara environment itu adalah namanya yang perlakuan. Jadi karena perlakuan ini punya porsi yang bisa tadi sekitar 70%. 70% itu ya bisa jadi artinya banyak untuk mencapai hasil produksi maksimal, kita lebih baik mainnya di environmentnya ini, kita maksimalkan di ininya. Kurang lebihnya nomor satu adalah kandang dulu. Perlakuan di kandang ya. Perlakuan di kandang kita harus juga benar-benar kita perhatikan posisi kandang, letak kandang, terus juga kelembapan udara, terus juga cahaya matahari, sirkulasi dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Kandang menghadapnya kemana itu juga lebih bagus, posisi kandang ada di seperti apa. Karena apa? Ya karena untuk mendapatkan ibaratnya hasil yang maksimal, ya kita pun juga sebenarnya misalkan kita duduknya ataupun kita tidurnya ataupun kita ininya di tempat yang enak, akan maksimal juga kan kita dalam entah itu bekerja, entah itu beraktivitas. Begitu juga dengan ibaratnya sapi. Ketika sapi dia tempatnya mendukung, itu juga akan ibaratnya asupan nutrisi yang masuk tidak hanya digunakan dia untuk misalkan kayak becek sampai kadang kotoran sampai kaki itu sampai masuk ke kotoran. Itu kan mau ngangkat kaki satu aja, mau pindah tempat rasanya dia harus mengeluarkan dulu energi, iya kan? Mau masuk ini tadi yang misalkan masuknya 5 sendok, mau pindah tempat aja udah habis 3 sendok. Akhirnya apa? Nutrisi yang masuk, pakan yang masuk itu hanya digunakan untuk ibaratnya dia mempertahankan yang menjaga kondisi tubuh. Terus dari segi kebersihan, dari segi cuaca juga di sini juga mendukung. Cuaca itu artinya kenapa? Ya, misalkan kita mau di sapi perah, itu harus cuaca yang minimal apa? Sapi perah nanti saya mau perah kalau perah bagusnya di posisi dataran tinggi, jadi dingin ya dia ya. Karena untuk ininya, kalau untuk yang sapi potong kita juga disarankan untuk di tempat yang panas. Karena apa? Karena di sini dia
apa namanya, hanya untuk menghangatkan tubuh aja. Kalau di tempat sapi potong, di tempat sapi yang dingin, di tempat yang dingin, itu untuk ibaratnya menghangatkan tubuh juga udah butuh energi. Nah kalau ketika tempatnya kita udah sesuai dengan yang panas, otomatis energi yang masuk itu tadi, apa namanya, pakan yang masuk tidak hanya digunakan untuk energi dia menghangatkan tubuh. Ini contoh juga kan, ini di Subang ada tahu, ini nggak ada yang tahu, di sana ada kandang gede, kandang punya PT Jarum. Nah tapi anehnya sekelas apa namanya, sekelas PT Jarum itu milih kandang sapi perah, dia di Subang, nggak masuk akal. Akhirnya sekarang juga mau dipindah, itu nggak tahu belum cara ininya seperti apa. Masa nggak ada ibaratnya sarjana-sarjana yang bergerak di bidangnya kan nggak memberikan saran ataupun apa. Jadi itu udah mau dipindah, itu padahal udah berapa ribu sapi aja itu sapi perah di Subang. Itu juga mau ke sana teh, waduh repotnya minta ampun kan. Jadi mau ke sana menawarin apalagi diambil ini itu diambil anaknya sih. Anak-anaknya yang diambil. Iya anaknya, tapi kan rugi mereka sebenarnya. Jadi anaknya kan kalau yang di sini kan pelahnya, jadi diambil anaknya. Iya tapi kan dijual anaknya gitu. Ya rata-rata mau di ultra juga kalau kita mau apa namanya, kita mau beli anakan mah gampang di sana. Kecuali untuk yang betina itu mereka memang nggak dikeluarkan, tapi untuk jantan mah dikeluarkan semua. Jadi seperti itu, jadi teman-teman lokasi juga bisa menentukan nanti hasil yang akan kita berikan. Jadi intinya kadang juga seperti itu ya, kadang seperti itu. Apa namanya, kadang yang kedua pakan. Nah, pakan secara ini malah lebih utama karena apa? Ya apa yang kita masukkan itu kan apa namanya, itu yang akan menjadi hasil akhir yang ingin kita inikan. Kecuali pakan yang kualitas pasti hasilnya juga akan maksimal. Pakan yang asal-asalan juga ibaratnya tidak akan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, pakan ini dalam apa namanya, dalam pemeliharaan itu dalam environment ini ya, dari 70% environment ini pakan itu memegang peran sebesar kurang lebih dia di 70% juga. 70% dari 70%. Artinya dia kurang lebih ini dia porsi. Kalau misalkan dari 100% yang 70 ini, makanya dia mengambil peran 70%. Kalau kandang itu mengambil peran kurang lebih 20%. Nah, jadi kandang pun misalnya kita tahu sendiri kandang, kalau misalkan kandang di desa, kecuali kalau udah di tempat apa yang pertemukan atau menaikkan, kadang dipertemukan juga kadang juga asal-asalan. Tapi kandang ini misalkan di kandang aja karena peran dia hanya sekitar 20%, yang ini lebih besar berarti ada di pakan. Makanya akan menentukan. Terus ditambah dia yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan ini ngambil perannya ya kurang lebih 90 kurang lebih 10%. Jadi artinya ketika kandang benar, pakan juga bagus, ini ibaratnya kos kita untuk kesehatan sebenarnya nggak usah ada juga, nggak ada masalah. Karena apa? Ya itu tadi, ketika kita juga sebagai manusia misalkan asupan pakan yang terpenuhi mulai dari protein, kita rata-rata juga jarang sakit kan, ya kan, kecuali memang karena ada lingkungan kayak apa. Makanya di sini kesehatan kita porsinya hanya sekitar segini. Karena pada kandang yang bagus ditambah dengan tadi apa namanya genetik yang bagus, udah maksimal ibaratnya. Makanya apa namanya 10 kesehatan ini anggap aja udah juga nggak ada, karena dalam beberapa ini memang kos dari kesehatan itu juga nggak maksimalkan pasti akan lebih di pakan seperti itu. Bahkan untuk pakan sendiri untuk harian ini ada konsentrat. Yang kedua untuk ininya rumput segar atau hijauan ya. Untuk konsentrat berapa porsinya? 25. Hah? 2,5 sampai 3. Nah 25 sampai 3 itu sebenarnya berlebihan.
Kalau ini paling kita ambil 2% kebutuhan daripada apa namanya, kebutuhan daripada konsentrat. Ini kali berat badan ya Neng ya, kali berat badan. Sekarang saya kasih soal ke Teh Neng. Misalkan berat sapi 200 kg, berarti kebutuhan konsentrat berapa? Berapa kilo? 2% dari berat 200 kg berapa? 10%. Hah? Bukan. Enggak, ini kan gini. Kalau ini kan 2%, berat badan ini kan kilogram nih. Sapi beratnya 200 kg. Kintal. 2 kintal ya. Kintal. 2 kuintal. Nah, kebutuhan konsentratnya berapa kilogram? Kalau ini bukan konsentrat, maksimalnya 2%. 2% dari berapa kilo? Dari 200 kilo. Dari 200 kilo. Berapa kilo yang dibutuhkan? Berarti berapa yang dibutuhkan? 10%-nya berapa dari 200? 2% kali berapa? 200 kilogram. Ini berapa? 200 dikali 0,2-nya. Ini 2% itu sama dengan 2/100. Oh, panas. Nah, ini 0,02 bisa. Obat itu 4 mau. Hah? 4 apa berarti? 4 kilo. 4 kilogram. Jadi kalau punya sapi dengan berat 200 kilogram, dia membutuhkan konsentrat per hari itu 4 kilogram, seperti itu ya. Jadi dari pakan tadi ada untuk pakan yang ada konsentrat, ada rumput hijau, ada rumput segar. Kalau rumput segar berapa maksimalnya? Bukan maksimal, kalau rumput segar mah bisa ini berapa persen? 10% dari berat badan. 10%. Kalau ini berarti berapa? Ya Neng. Kebutuhan rumputnya berapa? Kalau tadi dari 200 kilo ini kebutuhan konsentratnya 4 kilogram. Kalau untuk kebutuhan rumputnya berapa berarti? Kali 0,01 jadi 20 mas. Nah, Syaratnya berarti rumputnya 20 kilo. rumputnya 20 kilo benar ya? Ya. 20. Itu sebenarnya kalau hijauan itu jadi sebanyak pun nggak beresiko, nggak apa-apa gitu loh. Cuman minimal dalam 200 kilo itu harus 10% itu bagus gitu loh. Nanti lebih juga nggak apa-apa. Kalau hijauan ya, kalau hijauan makan alaminya ya. Tapi kalau pendamping kayak kita itu memang harus ada ya itu 2% maksimalnya. Soalnya kalau kelebihan bisa berisiko pada hiperfermentasi mas ya. Ya nanti banyak artinya kan kelebihan konsentrat nanti akan banyak masalah nanti itu dia karena udah masuk kepada bagian penyakit ataupun apa ini masih dasar. Jadi kalau di konsentrat ini kan memang dia apa namanya komposisinya akan komplit. Dia ada karbohidratnya, ada proteinnya, nanti dia selanjutnya itu mah ini hanya sekedar pengetahuan aja. Nah, kalau untuk rumput ini, Johan ini kan memang untuk serat kasarnya. Serat kasarnya, jadi dalam tubuh itu harus membutuhkan serat kasar. Nah, karena dari 20 kilo ini juga, itu sebenarnya ini kalau rumput hijau ya, ini rumput segar ya, hitungannya rumput segar ya. Itu 70% dia itu isinya kandungannya air. Berarti kalau 20 kilogram 70%-nya air, berarti airnya berapa ini teh? Komposisinya berapa? 70% dari 20 kilo. 14. Jadi artinya kan iya juga kan seperti itu kan. Jadi seperti itu ini untuk pengetahuan dasarnya ya. Jadi ini biasanya ya minimal kita harus tahu nanti di lapangan itu seperti apa minimal kita ini. Jadi untuk konsentrat itu minimal kita di 2% maksimal bisa maksimal karena apa? Jadi ketika kelebihan itu juga kan menimbulkan banyak masalah. Ketika kita protein di dalam perut juga akan bermasalah, kekurangan juga akan bermasalah. Tapi kalau ini dengan catatan 10% ini harus dengan catatan hijauan. Hijauan beda sama yang udah kering. Misalkan kalau jerami itu biasanya udah jadi kering atau jerami ya?
jalur jerami itu jangan 10 kilo, nanti akan menimbulkan efek yang masalah ketat kasar yang ada di dalam tubuh. Jadi catatan 10% hijauan, bukan asal rumput. Harus yang segar, karena apa tadi rumput segar itu karena 70% daripada isinya adalah air, seperti itu. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ada tambahan? Karena memang kita sedikit-sedikit saja yang penting masuk rutin. Nanti jadi dari satu tema itu bisa menjadi 2 kali pertemuan, masih bisa melanjutkan untuk yang ini seperti itu. Kita kasih waktu yang di 30 menit sampai dengan 40 juga biasa kita ini aja lah. Ada yang ditanyakan? Jadi kesimpulannya itu tadi ya, untuk dasar-dasar kita dalam mencapai sebuah produktivitas daripada ternak, ada tadi P sama dengan produktivitas, ada G dengan plus dengan E. G genetik mempunyai persen yang kurang lebih 30%, jadi bakalannya, sedangkan bakalan bisa dikelompokkan menjadi tadi. Kalau FH itu masuk ke Australia ya, FH itu ya. FH ini ada FH perah ya, FH. Oh ini teknik cari ini aja untuk ciri-ciri fisiknya yang FH. Untuk di sapi Australia ya, FH. Untuk sapi Asia kasih Brahman sama Ongol. Untuk yang ini yang sering sering orang tidak ini antara limosin dan simental. Ini ada perbedaan antara ini aja, perbedaan antara limosin dan simental. Lebih mirip, cuman pasti ada perbedaannya yang menciri, yang mencolok. Ini biar lalu, tapi kalau untuk belajar mah ya silakan semuanya dipelajari. Cuman yang nanti menjadi PR ini, terus sapi Asia nanti Brahman sama Ongol, untuk sapi Australia FH, sapi lokal antara Bali sama Madura, gitu ya. Ada yang tanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.